Jadi Mimin beli body original silver Mio Sporty. Nah, kebetulan Mimin penasaran, kok warnanya kayak familiar. Nah, Mimin iseng samakan dengan warna OH04. Ternyata tingkat kemiripannya bagus banget. Halo sahabat Sapporo, balik lagi di channel Aneka Ragam. Nah, ini video yang pasti banyak dinanti-nantikan oleh para bro dan sis, yaitu konten Mio Silver Part 4. Nah, jadi di part 4 ini Mimin akan fokus bahas seputar pengecatan. Jadi setelah part 4 ini masih ada part yang terakhir, yaitu part 5. Oke, langsung aja kita fokus bahas seputar pengecatan Mio Silver. Nah, jadi bro dan sis, Mimin akan informasikan bagian mana aja yang di repaint dari si Mio Silver ini, ya. Detailnya akan diinformasikan dan bagaimana prosesnya, menggunakan warna apa, dan hasil akhirnya seperti apa, ya kita akan kupas tuntas semuanya, ya. Jadi yang pertama, yang paling kelihatan dulu aja ya, yaitu bodi halus, ya. Jadi bodi halusnya ini seperti yang mungkin udah Mimin spill di video-video sebelumnya. Ini di repaint menggunakan OH04 Silver Honda, ya. Jadi sebetulnya Mimin ada rencana pengen bikin nih warna silver khusus Mio. Jadi Mimin beli body original silver Mio Sporty. Nah, kebetulan Mimin penasaran, kok warnanya kayak familiar. Nah, Mimin iseng samakan dengan warna OH04. Ternyata tingkat kemiripannya bagus banget. Kurang lebih ya sekitar 88% lah. Nah, jadi udahlah, dibanding kita bikin warna baru lagi yang mirip-mirip, udah aja pakai OH04 Silver Honda, ya. Jadi ini singkatnya Mimin beli bodi halus satu set di Yamaha, warnanya nano-nano. Jadi kita kalau pengen beli bodi satu set dengan warna yang seragam itu susah kalau pengen dapet di Yamaha resmi, ya. Jadi sudah ada di tangan para pedagang dan harganya ya lumayan, ya, karena mereka ya pengen, ya namanya juga cari uang di sana, ya, pengen dapat lebih. Mumpung Mio Sporty lagi hype, nah mereka punya barang yang pasti harganya lumayan. Itu wajar sih. Menurut Mimin ya itu bukan digoreng, ya. Itu hukum ekonomi, ya. Nah, Mimin pengen lebih efisien. Jadi udah aja cari di Yamaha adanya nano-nano. Nah, nano-nano banget ya. Mimin pikir ya nggak masalah dong nano-nano. Kan ujung-ujungnya kita pengen repaint pakai OH04 gitu bro dan sis. Kemudian pada proses repaintnya ini efisien banget. Jadi body originalnya hanya diamplas menggunakan nomor 1500, kemudian langsung naik OH04 Silver Honda. Jadi nggak pakai primer lagi karena OH04 ini sudah teknologi 4-in-1. Jadi cukup satu kaleng aja bosku. Ceritanya gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai primer, langsung naik OH04. Tapi OH04 ini finishingnya itu kan silver natural, ya. Jadi dia gloss enggak, doff juga enggak, ya naturalnya silver lah. Mungkin bahasa sehari-harinya atau bahasa umumnya semi doff mungkin, ya. Karena kita pengen restorasi ala original, yang original kan gloss, jadi kita finishing lagi menggunakan K81. Nah, sebelum kita finishing K81, kita tempel dulu stiker original Mio Silvernya. Jadi stiker originalnya kita kubur pakai K81 supaya awet. Jadi kalau kesenggol ya yang kena si clearnya, bukan si stikernya, ya. Jadi kalau amit-amit kesenggol ya kita bisa amplas, kita bisa clear ulang. Tapi kalau langsung rusak si stikernya, waduh sedih banget ya. Karena harga stikernya ini mungkin bisa 3 kali lipat harga bodinya satu set gitu ya. Jadi waduh mahal banget ya. Oke. Jadi demikian penjelasan mengenai warna pada bodi halus. Nah, kemudian bodi kasarnya ini sama Mimin
nggak di repaint karena Mimin beli baru. Kenapa Mimin beli baru? Kan ada K36. Betul ada, cuman Mimin pikir ini Mio bakal jadi salah satu motor kesayangan. Mumpung spare partnya masih banyak, Mimin belilah, pasang aja. Ya kalau udah baru, bodi kasarnya ngapain dicat-cat lagi. Kecuali saklar, nih saklar ya. Saklar ini tadinya ya, Mimin udah tes. Kegores dikit, baret, kegores dikit, baret. Akhirnya Mimin pikir gimana ya caranya supaya Mimin bisa pakai lebih tenang. Jadi akhirnya sama Mimin di repaint pakai K36. Nah ini nih ya, kedengarannya bunyinya. Sama Mimin dikorek-korek kuku. Nah bunyinya kedengerannya. Tapi dia aman-aman aja, ya. Beda banget sama waktu original. Ya, tuh dipakai gini udah bersih lagi. Yang original kegores dikit langsung putih-putih dan dilap nggak bisa hilang. Ya, bukannya artinya jelek atau apa ya, tapi menurut Mimin ya kurang bagus sih sejujurnya ya. Nah jadi akhirnya si K36 dipakai hanya untuk memberikan proteksi ya pada saklar yang sangat mudah baret-baret gitu ya. Lanjut. Ini mungkin sekarang udah terpasang bodinya ya, nggak kelihatan ya. Nah Mimin rangkanya full repaint ya. Jadi ini kuncinya bener-bener harus dibersihin secara detail ya. Jadi apalagi bagian-bagian belakang deck ini kan sering kena cipratan air ya. Wah karatnya banget ya. Jadi ini udah bersihin banget ya dengan super detail pakai mesin tuner ya. Ini effort sih karena ini kunci keawetan ngecat ini bukan hanya catnya bagus atau aplikatornya jago ya, tapi ngebersihinnya ini bener-bener harus totalitas ya. Nah jadi ini rangka udah dibersihin pakai metal primer, kemudian pakai K22 ya sebagai primernya, amplas pakai B13 dan finishing pakai K81. Ya itu untuk rangkanya semua. Dan juga pernak-pernik kecil-kecilnya juga pakai B13 dengan cara yang tadi ya. Seperti dudukan step belakang, terus standar 1, standar 2, terus cover CVT. Itu semua caranya sama seperti kita nge-repaint rangka. Kemudian yang di-repaint apalagi Min? Nah, kemudian ini shock ya. Jadi shock depan ini, yang kanan Mimin ganti pakai shock ini ya, Mio Smile atau Vino gitu ya. Jadi kenapa Mimin ganti? Karena supaya bracket cakramnya gampang dapatnya. Karena Mio Sporty yang awal ini cari bracket cakramnya susah banget ya. Mungkin berarti paham ya. Baut atas sama baut bawahnya itu beda ukuran dan sebagainya lah ya. Terus selangnya pun juga arahnya ke depan dulu ya. Kalau Mimin pengen yang lebih simple ke belakang ya. Dua-duanya bagus, cuman Mimin lebih demen kayak gini. Nah, setelah beli shock depan, yang kanan, yang kirinya Mimin nggak dapet ya. Susah banget ini barangnya nggak ada. Jadi akhirnya yang kiri di repaint. Nah, di repaintnya pakai K36 finishing K81. Min, kenapa Min nggak pakai B13 aja? Karena B13 itu kan hitamnya tuh pekat banget, hitamnya tuh gelap banget kayak black hole gitu lah. Jadi kalau Bro Dasis paham ya, pernah banding-banding warna hitam B13 ya, itu tuh paling gelap lah. Ya mungkin menurut kalau Mimin banding-banding sama aerosol lain sih, wah jauh ya. Mungkin yang Mimin pernah lihat Siken ya, merek sorry ya nyebut merek ya, tapi ya warna Siken warna hitam yang harganya lumayan itu ya, mahal lah ya, bukan lumayan, imbang hitamnya ya. Jadi ini kita bukannya ngejelekin yang lain ya. Kalau ada yang bagus juga kita spill karena ya kita jujur-jujuran ya. Cuman kalau dibanding yang lain-lain ya B13 tuh bener-bener the blackest black ya. Jadi kalau Mimin pakai ini B13, nah nanti pasti belang sama yang original yang kanan ya, original Yamaha New pasti belang. Jadi akhirnya ini pakai K36 ya, tentu saja primer dulu K22, naik K36 finishing K81 ya. Jadi sebetulnya Bro Dasis juga bisa lihat sih antara si shock sama si velg. Ini pasti lebih gelap si velg karena si velg pakai B13 ya. Oh iya bener, sekalian aja kita lanjut bahas velg. Nah ya. Nah si velg ini pakai B13 black ya, jadi dia gelapnya wah bener-bener kelas punya. Tentu saja kita ini dulu ya, kelotokin dulu karena orinya Mimin dapat warna putih ya. Ini peleknya tuh Palang 8 mereknya, tapi bukan Virosi melainkan merek RCD. Ini udah langka juga sih ya. Jadi untuk Bro Dasis yang tanya ini beli di mana,
yang nggak ada toko yang jual sih. Ini kita cari ke orang-orang yang jual second ya. Harga berapa Mimin udah bahas ya di video sebelumnya ya, dan untuk harga-harga lainnya kan akan dibahas secara lebih detail di part 5, yaitu part yang terakhir ya. Jadi di sini kita kembali lagi bahas tentang pengecatan. Ini primer pakai K22, warna utama menggunakan B13 dan finishing menggunakan K81. Pasti pertanyaannya, Min, itu aman nggak untuk trombol belakang ya? Nah, kalau pertanyaan aman atau enggak, ya Mimin pakai aman ya. Mimin ini motornya begitu beli langsung ganti speedometer pakai Mio Sporty yang kalau nggak salah apa ya, Filipina lah atau Thailand lah atau Vietnam, aduh lupa lah pokoknya apa ya. Jadi kilometernya atau odometernya 0. Hari ini udah 117,9 ya, karena ini motor bener-bener Mimin pakai terus ya. Jadi kurang lebih 3 minggu ini dipakai terus lah ya, buat pergi sendiri geber-geberan atau bonceng anak pelan-pelan. Jadi ini udah segala medan udah dicobain ya. Nah, terus becek-becekan gitu ya, gitu semuanya. Dan kalau Mimin lihat ya, ini aman banget sih, aman banget ya. Jadi kalau misalkan Bro Dasis tanya, Min, pasti aman nggak nih kalau ngecat velg belakang pakai Sapporo? Jawabannya tidak ada yang pasti ya. Mungkin Bro Dasis juga yang nonton video ini yang pernah merepaint velg belakang yang masih tipe trombol, mungkin ada yang aman, Min, saya pakai juga aman kok. Apa anehnya sih gitu ya. Mungkin ada yang Min, saya pakai kebakar dan sebagainya. Nah, jadi di video kali ini Mimin sekalian juga menginformasikan gimana nih caranya supaya menggunakan atau ketika kita merepaint velg belakang relatif aman ya. Ya kalau menurut Mimin yang pertama pasti waktu kita proses pengecatannya harus tepat lah ya. Kita ngebersihinnya harus benar-benar bersih. Khususnya yang teman-teman baru ngerontokin pakai pen remover, wah itu hati-hati banget ya. Harus dicuci, sikat sampai ujung-ujungnya pakai sabun colek. Setelah kering baru bilas bensin. Baru naik metal primer dulu boleh, atau langsung K22 dulu juga boleh ya. Nah, terus interval pengecatan jangan terlalu cepat, dan ketika sudah selesai ya mungkin 1 malam atau ya 6 jam udah kering sentuh atau keringnya lumayan aman lah ya, pede lah ya, waktu masang kedupak nggak rusak ya. Pasang, kemudian ya selama kurang lebih 2-3 minggu remnya dikenorin dulu supaya kerja rem nggak terlalu berat, sehingga nggak menimbulkan gesekan, nggak menimbulkan panas berlebih. Jadi matengin dulu cat lah selama kurang lebih 2 minggu lah ya. Nah setelah itu dipakai wajar ya. Jadi sebetulnya kan, Min, kenapa Min ada yang bermasalah ada yang enggak? Nah jadi sebetulnya cat tipe biasa ini secara klaim ini ketahanan kurang lebih kuat dipanteng di 80 derajat Celcius. Jadi kalau sampai ada yang rusak, itu bisa diyakini, apa gosong, leleh, diyakini itu kena panas berlebihan, mungkin di atas 100 derajat Celcius ya. Nah jadi kita nggak bisa wah menjamin semuanya pasti aman ya, karena ini bukan cat tipe high temperatur. Jadi Mimin perhatikan beberapa orang tuh banyak yang waktu nyetir tangan kiri tuh ngerem terus loh ya. Jadi kalau nggak ada yang rem depan nggak dipakai, rem belakang terus dihajar gitu ya. Jadi sebetulnya banyak yang bisa kita benahi ya kalau kita pengen merepaint velg, terus pengen velgnya pengen ganteng, motornya pengen ganteng, pengen awet ya. Produk kita terus benahi yang bagus, cara atau tutorial kita terus kasih, cuman mungkin penggunaannya juga perlu ada yang diperbaiki gitu ya. Kalau rusak lagi, apalagi misalkan Bro Dasis ini ikut komunitas motor, misalkan ada 5 orang yang menggunakan Sapporo untuk nge-repaint velgnya. Nah kalau misalkan ada yang awet, ada yang nggak awet, ya kita belajar gimana nih cara pakainya nih ke orang yang awet tadi loh ya, kurang lebih gitu ya. Oke, untuk velg sudah, mungkin apalagi ya, mungkin yang terakhir knalpot. Knalpot ini juga Mimin dapat kondisi ori, karatnya udah luar biasa, sehingga waktu dikelotokin ya karat ini udah mulai korosif ke si besinya, ada cekung-cekungan dikit ya, mungkin kita sebut kawah-kawah seperti itu deh. Nah tapi tenang aja, kita udah repaint menggunakan Hi-Time Black Ultimate dari Sapporo Ultimate ya. Jadi Hi-Time Black Ultimate ini kalau sepengalaman Mimin, ini Hi-Time Black yang terbaik sampai saat ini ya. Bro Dasis boleh coba lah ya Hi-Time orang lain yang mengklaim tahan bensin ya, Bro Dasis coba kasih bensin, pasti dia rontok ya. Yang kami
nggak akan rontok. Mungkin ada jejaknya sedikit lah, tapi dia nggak rusak. Ya, jadi kita ini sebelum mengklaim, menguji dulu, mencoba dulu, jadi bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian untuk high time orang lain itu biasa di lehernya suka putih-putih, ya. Termasuk yang mungkin Sapporo 300cc yang versi lebih murah, itu juga kadang suka putih, kita akui. Ya, kenapa? Karena yaitu dia menggunakan pigmennya nggak murni pigmen oxide black high temperature, ya. Jadi kalau ini murni, speknya benar-benar mantap ya. Dia ini tetap menggunakan silikon high temperature, resinnya kan. Kemudian pasta warnanya menggunakan oxide black high temperature, ya. Sehingga ketahanan bensinnya ada, keawetan warna hitamnya juga mantap, ya. Dan ciri-cirinya nih Bro dan Sis, kalau misalkan pasta warnanya ini menggunakan oxide black high temperature asli, dia tuh agak kemerahan. Merahnya merah bata tua gitu ya. Jadi kalau dibandingkan beda lah ya, agak kemerahan. Jadi mungkin Bro dan Sis ada yang pernah ngecat warna hitam sih, cuma waktu di bawah sinar matahari terik, Min kenapa ya hitamnya agak kemerahan? Itu yang asli. Ya, Bro dan Sis boleh lihat lah. Ya, yang Sapporo 300 kami juga sebetulnya itu nggak murni black oxide, jadi dia gelap banget gitu. Tapi harus diakui itu ya bukan yang murni, karena dulu pasarannya atau orang bikin seperti itu. Cuman kita improve terus, di Ultimate ini kita improve, kita bikin yang murni black oxide high temperature. Jadi untuk Bro dan Sis yang repaint knalpotnya pakai high temp warna kita terus kemerahan, nah jangan khawatir, itu yang asli. Ya, kayaknya nih semuanya kita udah bahas. Ada satu lagi yang paling ini yang paling bikin motor ini bener-bener gantengnya tuh pol. Yang kita repaint adalah crankcase. Ya, mungkin orang lain semua pada nggak berani repaint crankcase. Kenapa? Karena mereka belum improve di daya rekat. Sedangkan kita ini udah, wah dari tahun kemarin kita udah improve terus di daya rekat dan ya durability. Ya, jadi ini motor keberapa ya? Yang pertama Beat Abu, kemudian Vario Mimin Robi, kemudian Scoopy Justin Bieber. Nah, ini yang keempat, dan semuanya awet ya. Jadi dulu Mimin nge-repaint crankcase semua underestimate. Ini mana awet sih Min? Wah, semuanya underestimate. Aduh, Mimin juga jadi kecil hati ya awalnya. Tapi dipakai awet. Nah, gitu ya. Nah, cuman di Mio ini beda primernya. Primernya kita ini pakai Etched Primer. Produk yang mungkin jujur-jujuran kita lagi develop ya. Kita pengen next level lagi, lebih bagus dari yang sebelumnya. Cuman ini belum teruji dalam jangka waktu yang lama lah ya. Tapi ya Mimin cuman bisa sampaikan apa adanya kan ya. Pasti banyak yang tanya. Jadi Mimin jujur-jujuran ini pakai Etched Primer yang sedang kita develop ya. Jadi bedanya Etched Primer dari warna dia agak kekuningan, sedangkan kalau yang biasa pakai K22 itu kan agak kehijauan ya. Jadi untuk Bro dan Sis yang Min saya pengen banget dong nge-repaint crankcase kayak Mimin soalnya ganteng banget. Gimana caranya ya? Gampang ya. Bersihin sampai tuntas ya. Dijamin kalau Bro dan Sis ngebersihin ya benar-benar tuntas, awet ya. Naik metal primer dulu, kemudian naik K22 ya super primer, kemudian naik M81. Udah ya. Kemarin yang Vario Mimin Robi sempat pakai ZX Silver. Ya, kalau menurut kami setelah dievaluasi untuk crankcase lebih bagus M81, warnanya silvernya lebih cerah, kayaknya mantep lah gitu. Ya, kurang lebih seperti itu Bro dan Sis ya. Nah, ini kemarin pakai Etched Primer, kemudian langsung naik M81. So far awet, cuman ya harus diuji lebih jauh lagi ya. Kalau yang Mimin rasain yang K22 itu lebih keras ini lebih lentur. Tapi apakah jangka panjangnya yang ini pasti lebih bagus? Belum tentu, atau lebih buruk? Belum tentu. Jadi intinya kita belum menyimpulkan, cuman menginformasikan aja lah bahwa kita sesuai tagline, always innovating, always outstanding. Jadi kita inovasi nggak asal inovasi, asal ada. Atau orang bikin apa kita ikutan, enggak gitu ya. Kita pengen benar-benar bikin yang kita percaya sesuai dengan kebutuhan Bro dan Sis, kemudian kita uji supaya kualitasnya outstanding. Oke, gitu aja untuk video part 4 Mio Silver seputar pengecatan total dari mulai bodi halus, rangka, velg, knalpot, crankcase. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk Bro dan Sis yang merasa terinspirasi,
pengen merestorasi Mio-nya menjadi seperti Mimin, silahkan. Oke? Setelah ini kita ada video part 5. Nah, ini part 5 ini mungkin part yang paling ditunggu-tunggu ya. Karena di sana kita bakal bahas seputar modifikasi dan harganya. Ya, Mimin lagi rekap. Jadi yang dimodifikasi atau yang direstorasi apa aja, harganya berapa, biar Bro Dansis yang pengen merestorasi modifikasi ya ada bayangan lah. Kira-kira bisa habis berapa sih? Kemudian Mimin juga bakal coba dyno ini motor. Nah, ini kan di bore up ya, 150 cc spek harian, knalpot standar. Ya dipakai sih menurut Mimin nyaman banget. Ya kita akan dyno dan yang terakhir Mimin akan cerita sih gimana sih impresi Mimin menggunakan Mio yang sudah direstorasi modifikasi. Apa plus, apa minusnya? Ya, berdasarkan ya pengetahuan dan pengalaman Mimin yang ya seadanya ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai ketemu di video part 5. Sapporo always innovating, always outstanding.